teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube Sani Bilbarkah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di sini di video kali ini saya akan sharing terkait salah satu materi dalam bahasa Inggris tentunya, yaitu tentang conditional sentence. Apakah teman-teman semuanya sudah tahu apa itu conditional sentence? Pasti teman-teman juga semuanya di sini kebanyakan sudah mengetahui apa itu conditional sentence ya. Nah, kita di video ini akan berbagi lagi terkait materi tersebut. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kita belajar sama-sama yuk. Oke, nah di sini I would like to explain to you about the definition of conditional sentence first. A conditional sentence is a type of sentence that states a condition and the outcome of that condition occurring. Conditional sentences are made up of a dependent clause and an independent clause joined to express a said condition. The sentence is a sentence that expresses a condition. A condition is something that can only happen if something else occurs. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan penjelasan yang barusan saya jelaskan? Dan jika belum, saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Jadi, singkatnya, conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Saya rasa teman-teman semuanya pernah berandai-andai terkait ya apapun itu yang teman-teman semua inginkan. Contohnya, jika saya punya uang, saya akan jalan-jalan ke supermarket. Atau misalkan contoh lainnya lagi, jika saya sehat sekarang, saya akan berbagi makanan kepada teman-teman saya yang lain. Nah, itu adalah contoh kalimat pengandaian atau the example of conditional sentence. Jadi, conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian yang sebuah kondisi di mana sesuatu itu dapat terjadi jika sesuatu yang lainnya terjadi. Nah, jadi fungsi if di sini atau jika di sini, penggunaan kata jika dalam conditional sentence adalah sebagai syarat untuk terjadinya sesuatu. Nah, jika teman-teman masih bingung, kita lanjut lagi yuk ke pembahasan selanjutnya. Okay, there are 3 types of conditional sentences that I will explain to you. For the first is type 1, type 2, and then type 3 ya. Jadi di sini di video kali ini saya akan menjelaskan 3 tipe dari conditional sentence. Oke, kita mulai dari tipe yang pertama ya, teman-teman. Di sini sudah ada penjelasannya dari conditional sentence tipe yang pertama. First conditional adalah conditional sentence yang digunakan ketika result or consequence atau hasil dari condition atau syarat memiliki kemungkinan untuk terwujud di masa depan karena conditionnya realistik untuk dipenuhi. Kemudian, conditional sentence itu terdiri dari main clause atau independent clause dan juga subordinate clause atau dependent clause. Nah, jika teman-teman misalkan belum paham apa itu main clause atau independent clause atau subordinate or dependent clause, itu adalah 2 jenis klausa, di mana jika main atau independent clause itu klausa yang sudah memiliki gagasan. Nah, sedangkan dependent atau subordinate clause itu
adalah klausa yang belum memiliki gagasan yang utuh ya, atau misalnya dependent itu bisa berarti tidak bisa berdiri sendiri ya. Nah, jadi intinya untuk conditional sentence yang pertama atau kalimat pengandaian yang pertama itu adalah pengandaian yang mungkin bisa terwujud di masa depan atau di masa yang akan datang. Jadi kemungkinannya besar jika kita berandai-andai untuk menggunakan conditional sentence tipe yang pertama. Ya, jadi itu intinya dari conditional sentence tipe yang pertama. Gimana teman-teman? Sudah paham sampai sini? Kita lanjut lagi ke pembahasan yang selanjutnya. Okay, now I will give you an example of conditional sentence type 1. This is a short dialogue, ada dialog pendek ya di sini between Tom and then Anne. I think I left my lighter in your home. Have you seen it? No, but I'll have a look. If I find it, I'll give it to you. Okay, yeah, this is the dialogue between Tom and Anne. Tom berbicara kepada si Anne bahwa Tom ketinggalan lighter ya di rumahnya Anne. Kemudian dia bertanya apakah Anne pernah melihatnya. Kemudian Anne menjawab tidak, tapi saya akan mencarinya. Jika saya menemukannya, jika saya menemukannya, I'll give it to you. Saya akan memberikannya kepada kamu. Okay, the underline sentence, kalimat yang digaris bawahi, itu adalah contoh dari kalimat pengandaian tipe yang pertama. Nah, jadi berdasarkan dialog ini besar kemungkinan si Anne menemukan lighter miliknya Tom. Ya, if I find it, jika saya menemukannya, lighternya, saya akan memberikannya kepadamu. Jadi jika suatu hari nanti, besok, entah lusa atau beberapa jam mendatang dia menemukannya, dia akan memberikannya kepada si Tom. Ya. Jadi itu contoh untuk conditional sentence tipe yang pertama. Oke, nah seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa conditional sentence itu terdiri dari dua klausa. For the first is subordinate and then main clause, atau subordinate itu bisa kita katakan atau sebut sebagai dependent clause, dan main clause itu untuk independent clause. Oke, di sini ada if I find it. Jika saya menemukannya, nah itu masuknya ke subordinate clause atau dependent clause-nya. Jadi yang ada if-nya itu adalah klausa subordinate atau dependent. Sedangkan I will give it to you. Saya akan memberikannya kepada kamu. Nah, itu yang tidak ada if-nya ya. Nah, itu masuknya ke main clause atau independent clause. Oke, gimana teman-teman? Sudah bisa ya membedakan mana yang subordinate dan juga mana yang main clause. Teman-teman hanya fokus saja jika ada if itu subordinate, jika tidak ada berarti itu yang main clause-nya. Nah, kemudian keunikan dari conditional sentence tipe 1, 2, dan juga yang ketiga itu untuk klausanya bisa dibalik. Nah, kita lihat ke contoh yang kedua. Nah, di sini saya menunjukkan ya ke kursor, menunjukkan melalui kursor, teman-teman bisa lihat. I will give it to you, untuk kalimat yang kedua ini dipindahkan ke awal. I will give it to you if I find it. Jika saya menemukannya. Saya akan memberikannya kepada kamu jika saya menemukannya. Ya. Nah, tentunya urutan clause-nya juga berubah. Yang tadinya subordinate terlebih dahulu, kemudian main clause.
Nah, sekarang main clause terlebih dahulu, kemudian ingat yang ada if-nya itu masuknya ke subordinate clause atau dependent clause ya. Jadi bisa dibulak-balik dan meaning-nya atau artinya itu tetap sama meskipun dibalik. If I find it, I will give it to you. Jika saya menemukannya, saya akan memberikannya kepada kamu. Atau I will give it to you if I find it. Saya akan memberikannya kepada kamu jika saya menemukannya. Oke, gimana teman-teman? Sudah paham ya? Jadi conditional sentence itu bisa dibalik antara klausa yang main-nya dan juga subordinate-nya. So, from the example, let's make the formula ya. Jadi dari contoh yang tadi yang sudah kita bahas, kita buat rumusnya. Gimana sih rumus dari conditional sentence tipe yang pertama itu, teman-teman? Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini saya sudah membagi kalimat tersebut ke dalam beberapa bagian per kata ya. Di sini saya sudah bagi, kemudian nah di sini ada tanda panah ke bawah. Ada panah ke bawah, teman-teman bisa lihat juga. Nah, di sini ada keterangan yang saya berikan pada teman-teman itu menunjukkan posisi dari kata tersebut ya. Nah, contohnya di sini kita ambil dari contoh yang sebelumnya ya. Ada I will give it to you if I find it. Saya akan memberikannya kepada kamu jika saya menemukannya. Oke, di sini I S ya. S di sini it means subject ya. Orang yang melakukan sebuah tindakan. Oke, next. Ada will. Will, akan ya, artinya akan, itu adalah rumus yang harus digunakan di conditional sentence tipe yang pertama. Jadi ada subject, kemudian ada will, and then next ada kata give. What it means give? Ya, saya rasa teman-teman udah tahu ya, give itu adalah memberi ya. Itu termasuk kata kerja atau verb. Verb yang keberapa? Dalam bahasa Inggris itu ada verb 1, 2, dan juga 3 ya. Kalau give itu untuk verb ke-1. Good job. Next, it to you. Memberikannya kepada kamu. Nah, ini kalian atau teman-teman bisa melengkapi dengan objek atau complement ya. And then next, if. Ya, di sini if, jika artinya. Nah, ini adalah rumus yang harus digunakan untuk kalimat conditional atau pengandaian. And then next after if there is I as subject lagi, ada subjeknya lagi, S for subject. And then find what it means find? Ya, find it means menemukan ya, menemukan itu sama kata kerja pertama atau verb 1. And then it ya, object or complement. So from this sentence we get some formula. Kita mendapatkan rumusnya untuk conditional sentence tipe yang pertama, yaitu subject plus will plus verb 1 plus object or complement plus if plus subject plus verb 1 plus object or complement. Or ya, atau seperti yang tadi sudah saya jelaskan ke teman-teman, kalau conditional sentence itu bisa ditukar posisinya ya, bisa main clause terlebih dahulu, kemudian subordinate clause, atau subordinate clause terlebih dahulu seperti rumus yang kedua, kemudian diikuti dengan main clause. Nah, jadi rumusnya kalau subordinate terlebih dahulu, if plus subject plus verb 1 plus object or complement. Don't forget to put comma jika kita menuliskan yang subordinate clause dulu, yang ada if-nya, di akhirnya bubuhkan koma, and then plus subject plus will plus verb 1
plus object or complement. Ya. Gimana teman-teman? Sampai sini? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini I will give some examples. Saya akan memberikan beberapa contoh ke teman-teman. Di sini banyak contohnya ya terkait kalimat pengandaian tipe yang pertama atau conditional sentence type 1. For the first sentence, if I have free time, I will go swimming. Jika saya mempunyai waktu luang, saya akan pergi berenang. Nah, ini ya, penggunaan kata will ini yang membedakan dengan nanti conditional sentence tipe 2 dan juga 3 itu adalah kita menemukan will di tipe yang pertama. Next, if the bell rings, I will go home on time. Jika bel berbunyi, saya akan pergi atau pulang ke rumah tepat waktu ya. Teman-teman, di sini bukan no ya, tapi on. Next, for the third example, if you don't finish your homework, your teacher will be angry. Jika kamu tidak menyelesaikan tugasmu, gurumu akan marah ya. Next example, if he doesn't come, I won't be angry. Jika dia tidak datang, saya tidak akan marah ya. And then next, if he comes, I won't be angry. Jika dia datang, saya tidak akan marah. Next, for the last, this is for the question ya. Contoh kalimat pertanyaan untuk yang terakhir. If they invite you, you will come. Jika mereka mengundang kamu, akankah kamu datang? Nah, itu ya contohnya. Di sini sudah ada kalimat yang positif, negatif, dan juga kalimat tanyanya. Lengkap ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman. Nah, di sini di contoh yang keempat dan juga contoh yang kelima, teman-teman menemukan kata want. Nah, di mana will-nya? Di sini ada will. Di contoh yang pertama ada will. Di contoh yang kedua ini ada will juga. 3 ada will, di sini di 4 dan 5 itu tidak ada. Kemana? Nah, teman-teman jangan kaget ya kalau menemukan kata want. Nah, di sini ada want. Want itu berarti will not ya. Jadi disingkat. Will not itu untuk want itu will not ya. Oke. Gimana teman-teman? Udah paham ya? Ini untuk conditional sentence tipe yang pertama. Oke, sebelum lanjut ke tipe yang kedua, saya akan mengingatkan lagi untuk tipe yang pertama. Kesimpulannya dari tipe yang pertama, apakah teman-teman masih ingat conditional sentence tipe yang pertama itu mungkin saja terjadi. Jadi pengandaiannya di masa yang akan datang itu mungkin saja atau besar kemungkinan untuk terjadi ya. Kemudian untuk rumusnya tadi yang membedakan mungkin dengan nanti tipe yang kedua dan tipe yang ketiga, teman-teman bisa menentukan mana ini tipe 1, 2, atau 3. Kalau tipe 1 itu paling gampang, ada kata will-nya ya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke conditional sentence tipe yang kedua. Oke, di tipe yang kedua, I would like to give you a definition first. Present conditional or conditional sentence type 2 express a hope or an action that contradicts what is happening now. Okay, do you understand? Apakah teman-teman sudah paham dengan penjelasan conditional sentence tipe yang kedua? Oke, saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia ya teman-teman, supaya teman-teman lebih memahami terkait conditional sentence tipe yang kedua. Nah, jadi intinya untuk conditional sentence tipe yang kedua itu sama-sama
kalimat pengandaian. Hanya bedanya tadi untuk tipe yang pertama itu mengandaikan keadaan yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang, sedangkan untuk tipe yang kedua itu mengandaikan kejadian yang bertolak belakang dengan keadaan saat ini. Contohnya, misalkan kalau dalam bahasa Indonesia dulu ya, misalkan kondisi realnya teman-teman ini sedang tidak punya uang. Kemudian berandai-andai nih, jika saya punya uang sekarang, saya akan membeli banyak makanan. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi mengandaikan hal yang bertolak belakang dengan saat ini. Jika saya sekarang punya uang, berarti intinya atau artinya kondisi realnya saya itu tidak punya uang sekarang. Ya, bisa dipahami ya teman-teman untuk conditional sentence tipe yang kedua. Okay, next. I will give you some example. Saya akan memberikan contoh untuk conditional sentence tipe yang kedua ya. Nah, di sini sudah ada kondisi terlebih dahulu. Saya sebutkan di sini kondisi realnya ya. The condition is Tom wants to call Anne, but he can't do this because he doesn't know her telephone number. And then Tom says, if I knew her number, I would telephone her. Ya. Jadi kondisi realnya dikatakan di sini bahwa Tom itu sekarang itu ya ingin menelpon Anne, tetapi Tom tidak mempunyai atau tidak bisa menelpon Anne karena dia itu sekarang tidak punya nomor handphonenya si Anne. Sehingga si Tom itu berandai-andai terkait keadaan tersebut. Jika saya punya nomor si Anne, saya akan menelponnya. Ya, jadi intinya untuk kalimat tersebut bahwa si Tom itu tidak tahu nomornya si Anne. Ya, jadi bertolak belakang dengan saat ini. Jika mungkin nanti teman-teman dihadapkan terhadap kalimat conditional sentence seperti yang ini, tipe 2 ya. Untuk tipe 2 berarti itu kondisinya jika kalimatnya berbentuk positif berarti nanti kondisi realnya itu berbentuk negatif. Maksudnya if I knew her number, jika saya punya nomor teleponnya, berarti artinya realnya dia itu tidak punya nomor teleponnya ya, jadi sebaliknya gitu teman-teman. Next. Okay, from that example, sama seperti dari contoh yang sebelumnya dan juga dari penjelasan yang sebelumnya, sama seperti tipe yang pertama, di sini dijelaskan bahwa conditional sentence itu terdiri dari 2 klausa ya, baik tipe 1, 2 maupun 3 ya. Nah, di sini dari contoh yang sudah dijelaskan barusan, kita ambil lagi dan tentukan untuk subordinate clause dan juga main clause-nya. If I knew her number, it is subordinate clause or dependent clause. And then I would telephone her, it is main clause or independent clause. Ya. Jadi intinya sama aja dengan tipe yang pertama. Kalau ada if itu berarti subordinate or dependent. And then ya, kemudian sama seperti tipe yang pertama juga, untuk main clause dan subordinate clause itu bisa ditukar posisinya ya. Nah, untuk contoh yang kedua ini main clause terlebih dahulu. I would telephone her if I knew her number. Saya akan telepon dia jika saya tahu nomornya
ya. Jadi untuk contoh yang kedua ini main clause dulu, kemudian subordinate clause dulu. Untuk yang pertama ini subordinate dulu, kemudian diikuti oleh main clause. Jadi maknanya sama ya. Jadi teman-teman bebas mau subordinate dulu atau dimulai dengan main clause-nya dulu ya. Next, we are going to make about the formula of conditional sentence type 2. From the example, saya ambil dari kalimat yang sebelumnya juga. Kita tentukan rumusnya bareng-bareng ya teman-teman. Oke, if I knew her number, I would call her. Jika saya tahu nomornya, saya akan menelponnya atau saya akan menelpon dia ya. Oke, if ya, ini rumus ya. Nah, if, oke. And then I, it is a subject, right? Subject ya, orang yang melakukan tindakan tersebut, orang yang melakukan sebuah tindakan. Next, knew. Nah, knew, what it means? Oke, mengetahui ya, mengetahui, but. Nah, ini menggunakan verb yang kedua ya. Jadi ingat teman-teman, untuk tipe yang kedua, kalau tadi di tipe yang pertama pakai verb 1 sesudah if-nya, yang ada if-nya, yang subordinate-nya itu pakai verb 1, kalau di tipe 2 pakai verb 2 ya. And then her number, you can put object or complement. Next, I as subject, would, akan ya. Kalau di tipe yang pertama akannya itu pakai will, kalau tipe yang kedua menggunakan would ya. Jadi would ini rumus. Kemudian ada call. What it means call? Oke, memanggil atau menelpon ya. Itu verb 1 atau verb 1, kata kerja ke-1. Jadi would plus verb 1 and then her ya, object or complement ya. Jelas ya teman-teman, mudah dipahami. Nah, kita dari kalimat tersebut, jadi kita bisa simpulkan. Di bawah sini teman-teman bisa lihat, di sini sudah ada rumus dari conditional sentence tipe yang kedua. Subject plus would plus verb 1 atau kata kerja yang pertama plus object or complement plus if plus subject plus verb 2 plus object or complement, or ya, atau teman-teman bisa menempatkan yang subordinate dulu, yang ada if-nya itu di awal seperti rumus yang kedua di sini. If plus subject plus verb 2 plus object or complement, comma, don't forget to put comma if you put subordinate first, plus subject plus would plus verb 1 plus object or complement ya. Jadi kita sudah dapat ya rumus conditional sentence tipe yang kedua. Next, okay, this is the examples of conditional sentence type 2. There are 3 examples, ada 3 ini ya, ada 3 contoh. Okay, I would like to read it. I will read it. If Nisa studied hard, she would pass. Jika Nisa belajar dengan giat, dengan keras, dia akan lulus. Jika Nisa belajar dengan giat. Nah, berarti faktanya kita bisa dapat dari kalimat tersebut adalah Nisa doesn't study hard. Bahwa Nisa itu tidak belajar dengan giat sekarang ya. Karena ini yang bertolak belakang dengan keadaan sekarang. If Nisa studied hard, di sini bentuk kalimatnya positif ya. Tidak ada note-nya. Berarti faktanya itu adalah kebalikannya, bentuknya negatif. Ya, tapi untuk tipe yang kedua meskipun di sini ada studied menggunakan simple past verb 2, tapi faktanya adalah dalam bentuk present atau keadaan yang bertolak belakang dengan saat ini. Berarti menggunakan simple present ya. Nisa doesn't study hard. Okay, good. Next, for the second example. If I were a millionaire, I would donate my money to charity. Jika saya adalah seorang milioner, saya akan mendonasikan uang saya untuk
charity ya. Faktanya apa dari kalimat tersebut? If I were a millionaire, berarti jika saya adalah seorang milioner, berarti saya sekarang bukan milioner. Saya sekarang bukan seorang milioner. I'm not a millionaire. Gitu ya teman-teman. Next, for the last example. If I had much money, I would buy a sport car. Jika saya punya uang, saya akan membeli mobil sport, sebuah mobil sport. Faktanya apa? If I had much money, jika saya punya uang, berarti artinya I don't have much money. Saya tidak mempunyai uang sekarang itu, ya. Jadi kebalikannya dari keadaan sekarang. Apa yang diandaikan itu berkebalikan dengan kenyataan saat ini. Itu untuk tipe yang kedua. Gimana, mudah kan teman-teman? Teman-teman pasti langsung cepat memahami ya untuk materi ini, conditional sentence. Next, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oh, kita sudah sampai di conditional sentence tipe yang ketiga, yang terakhir yang akan kita bahas ya. Okay, I would like to read the definition of conditional sentence type 3. This conditional expresses a hope or an expectation that contradicts what already happened in the past. What it means? Sudah paham, teman-teman? Ya, jadi intinya untuk tipe yang ketiga ini, tipe kalimat pengandaian, tipe yang ketiga, itu mengandaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan yang sudah terjadi, dengan kejadian di masa lampau ya. Jadi ini mungkin seperti penyesalan lagi untuk tipe yang ketiga. Contohnya sebulan yang lalu, misalkan nih, sebulan yang lalu teman-teman mengikuti ujian, kemudian teman-teman ketika mau ujian tersebut nih, di sebulan yang lalu itu teman-teman tidak belajar dengan giat. Nah, teman-teman bisa berandai-andai nih terhadap kejadian yang sudah lampau tersebut. Jika sebulan yang lalu itu atau jika waktu itu saya belajar dengan giat, saya pasti akan lulus. Nah, berarti kenyataannya di masa lampau itu bahwa teman-teman tidak belajar dengan giat dan juga tidak lulus ujiannya, seperti itu ya. Mudah dipahami ya untuk tipe yang ketiga. Intinya mengandaikan keadaan yang yang bertolak belakang dan sudah terjadi di masa yang lampau, atau bisa disebut dengan penyesalan. Okay, this is the example of conditional sentence type 3. Okay, di sini saya sudah menyajikan sebuah kondisi. Kemudian nanti di bawahnya ada kalimat conditional sentence tipe yang ketiganya. Kondisinya seperti ini teman-teman. Last month, Anne was ill. Tom did not know this, so he did not go to see her. They met again after Anne got better. Tom said, "If I had known that you were ill, I would have gone to see you." Ya. Jadi kondisinya seperti ini. Bulan lalu, last month, Anna itu sakit. Bulan lalu ya teman-teman, Anna sakitnya. And then Tom did not know this. Tom itu tidak tahu waktu itu kalau Anne itu sakit. So he did not go to see her. Jadi Tom itu tidak menengok Anne. They met again after Anne got better. Mereka ketemu lagi setelah si Anne itu sudah sembuh gitu. And then Tom berkata, "If I had known that you were ill," jika saya tahu bahwa kamu sakit, jika saya tahu waktu itu, berarti kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa ditambahkan keterangan waktunya, karena tidak ada yang membedakan kalau dalam bahasa Indonesia antara tipe 1, 2, maupun 3 dari struktur kalimat, kecuali jika ditambahkan keterangan waktunya ya. Jika saya waktu itu tahu kalau kamu sakit, saya akan
menengok kamu. Gitu ya teman-teman. Jadi mengandaikan keadaan yang sudah terjadi atau keadaan di masa lampau. Next ya, kita tentukan dulu ya mana subordinate dan juga main clause-nya. Dari contoh tersebut kita ambil, if I had known that you were ill, it is subordinate clause. Ingat ya, ada if-nya itu subordinate or dependent clause-nya. And then I would have gone to see you. Itu main clause-nya atau independent clause-nya. Seperti biasa, antara main clause dan subordinate clause untuk tipe yang ketiga juga itu boleh ditukar posisinya. Boleh main clause dulu. I would have gone to see you. It is for main clause and then follow by subordinate clause. If I had known that you were ill. Gitu ya teman-teman. Mudah ya. Jadi cirinya untuk subordinate itu ada if-nya. If-nya di awal klausanya. Ini ya. Kemudian yang ini. Next, we are going to make a formula about conditional sentence type 3. Kita buat ya teman-teman untuk rumusnya dari kalimat pengandaian tipe yang ketiga. Oke, if I had known that you were ill. If, ya jika. Ini rumus ya, harus ada. And then saya as subject. And then had. This is also the formula. Had ini harus ada rumus ini. And then noun, verb 3, menggunakan kata kerja yang ketiga, mengetahui. Ya, ini noun pakai verb 3 ya. And then that you were ill, you can put object or complement. Next, I as subject, and then would. This is the formula, would ini rumus ya, sama seperti tipe yang kedua itu ada would-nya ya. Jadi mungkin nanti teman-teman akan sedikit bingung nih, akan ketemu would itu di tipe yang kedua dan juga tipe yang ketiga. Tapi tenang, ini ada yang membedakan ya. Kalau tipe 3 ini semuanya pakai kata kerja ketiga. Kemudian next have. Nah, di sini have. Ini juga sama rumus, subject plus would plus have, gone. Nah, gone sama ya, pergi atau menengok di sini. Itu verb ketiga, kata kerja ketiga, verb 3, to see you. Oke, object or complement. So we get the formula for conditional sentence type 3, subject plus would plus have plus verb 3 plus object or complement plus if plus subject plus had plus verb 3 plus object or complement. Or you can put subordinate clause first. If plus subject plus had plus verb 3 plus object or complement plus subject plus would plus have plus verb 3 plus object or complement. Gimana, mudah kan? Nah, tenang saja teman-teman, pasti paham. Lambat laun akan paham dan juga akan mengetahui tanpa disadari ya, setelah mungkin nanti melakukan pembelajaran, sering menonton video terkait materi tersebut gitu ya. Next, I will give you the examples of conditional sentence type 3. For the sentence is, if you had remembered to invite me, I would have attended your party. Jika kamu ingat ya untuk mengundang saya, waktu itu saya akan datang atau saya akan menghadiri pestamu. Ya, berarti faktanya itu kan conditional sentence tipe yang ketiga menjelaskan sesuatu yang berkontradik atau bertolak belakang dengan kejadian yang sudah terjadi. Berarti faktanya apa? Kalau di sini if you had remember, jika kamu mengingat, berarti artinya kamu tidak mengingat. You didn't remember. Nah, next for the second example, if I had given the interviewer a really good answer, I might have got a higher position than you. Jika saya memberikan interviewer atau orang yang menginterview jawaban yang bagus, yang baik, saya mungkin akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada kamu. Ya. Berarti artinya apa? If I had given, jika saya memberikan, berarti
Saya tidak memberikan. I didn't give a really good answer. Ya, jika di sini positif berarti ke bawahnya atau faktanya itu berbentuk negatif di masa lampau. Next, untuk contoh yang ketiga, if the waiters had been careful, she wouldn't have broken many plates. Jika pelayannya berhati-hati, dia tidak akan memecahkan banyak piring. Berarti artinya pelayan tersebut tidak hati-hati, ya. The waiters wasn't careful. Ya, di sini tidak ada note-nya atau berbentuk positif, di sini jadi negatif, ada note-nya, wasn't, ya. Kenapa menggunakan was? Ya, karena kenyataannya atau faktanya untuk tipe yang ketiga itu berada di keadaan lampau, ya. Keadaan lampau atau simple past kalau dalam tenses bahasa Inggris. Gitu ya teman-teman. Gimana teman-teman setelah mendengarkan penjelasan dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa menambah ilmu pengetahuannya terkait materi conditional sentence. Okay, now there is the examples of dialogue conditional sentence type 2. Ada contoh dialog dari conditional sentence tipe yang kedua. Silakan teman-teman boleh membacanya. Saya mungkin berikan waktu 2 menit, ya, 1 menit untuk satu dialog. Kemudian setelah itu silakan teman-teman boleh menebak atau mencari kalimat conditional sentence tipe yang kedua dari 2 dialog ini. Oke, sudah ya teman-teman? Oke, nah dari dialog yang tipe yang kedua ini yang pertama ya, yang template-nya warna biru. Oke, teman-teman bisa menemukan mana contoh dari conditional sentence tipe yang kedua. Oke, good ya. If I had time, I would go for a vacation. Ya. And then ada satu lagi. I wish I could spend my time playing games. Ya, di sini menggunakan kata wish atau saya harap, saya berharap. Nah, ini sama dengan penggunaan if, ya. Sama dengan penggunaan if. Next, for the second dialogue. Mana? Oke, good. If I were her, I would buy a car and build a big house for my parents. And then, ada lagi? Oke, ada lagi ya, satu lagi sama seperti dialog yang sebelumnya. I wish I had a lot of money. Saya berharap saya punya banyak uang. Berarti artinya dia tidak punya banyak uang, gitu ya. Next, the examples of dialogue conditional sentence type 3. Nah, di sini teman-teman silahkan baca terlebih dahulu, kemudian nanti temukan mana contoh dari kalimat pengandaian tipe yang ketiga. Oke teman-teman, dari dialog yang pertama, teman-teman bisa menemukan tipe yang ketiga mana? Ada yang sudah menemukan? Oke. I would have gone to the party if it hadn't rained. Saya akan pergi ke pesta jika tidak hujan. Berarti artinya dia tidak pergi ke pesta dan juga waktu itu hujan, ya. Next, for the last dialogue. Okay, nice. If he had studied, he would have got a better grade. Nah, itu adalah contoh tipe yang ketiga. Sebenarnya ini masih ada satu lagi untuk setiap dialognya. Silahkan teman-teman bisa cari satu lagi yang mana ya, atau dua dari dialog ini ya. Next, selanjutnya. Oke, this is an exercise, ada latihan yang teman-teman bisa kerjakan. Nah, di sini saya memberikan fakta terlebih dahulu ya. Di sini ada faktanya.
He is fat because he doesn't take any exercise. Nah, dari fakta ini coba teman-teman buat kalimat pengandaiannya. Nah, teman-teman bisa simpan di bagian atas. Kemudian untuk fakta yang kedua, the accident happened because the driver in front stopped so suddenly. Ya, dari fakta ini coba teman-teman bikin atau buat conditional sentence tipe yang keberapa nih? Ada happened, ya, ada lampau ya ini, berarti harus menggunakan tipe yang ketiga. Kalau di sini simple present berarti tipe yang kedua. Ya. If the driver in front, bla bla bla. Silahkan teman-teman bisa lengkapi ya. Nanti untuk jawabannya boleh tulis di komen. Ya, oke teman-teman, thank you for watching. Semoga ilmu yang sudah saya sharingkan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di like ya, kemudian di komen dan juga subscribe. Terima kasih, bye-bye.